mungkin ada yang mau bertanya mengenai firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Yoses. Boleh, silakan. Shalom Pak, malam. Selamat malam Pak. Terima kasih ya untuk firman yang sudah memberkati kami malam ini. Sungguh dahsyat dan meneguhkan kami. Dari saya cuma sedikit pertanyaan mengenai beberapa untuk pencerahan firman Tuhan pada Pak Yoses ya malam ini. Untuk bagaimana kita lebih peka akan suara Tuhan di akhir zaman ini, supaya kita lebih mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, menjalani hidup di akhir zaman ini. Bagaimana kita lebih peka akan suara Tuhan, mendengar suaranya. Selain daripada mendengarkan firman Tuhan, mungkin dari Pak Yoses ada praktek lain atau cara lain yang supaya kita lebih mengerti dan peka akan suara Tuhan. Itu Pak. Gimana Pak? Baik. Mungkin ada pencerahannya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bro. Waduh, saya belum jelas namanya Bapak ini. Nama saya Sukam Pak. Cuma nama Telegram nih Bro S. Nama singkat. Nama famous Pak. Baik. Jadi sebelum saya menjawab Pak, sebelum saya membagi, apakah Bapak sudah pernah Bapak ada pengalaman Pak mendengar suara Tuhan Pak? Boleh cerita dulu. Cuma mendengar suara hati lah Pak, tapi belum berapa pasti adakah suara Tuhan atau suara hati, tapi setakat ini belum ada suara audible lah, cuma suara-suara hati dan diteguhkan melalui firman Tuhan lah setakat ini. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Pertanyaan ini sering diajukan oleh banyak anak Tuhan. Bagaimana supaya kita peka mendengar suara Tuhan di akhir zaman? Tapi sesungguhnya memang ini pergumulan kita sebagai anak Tuhan. Saya tidak mau berkata membeda-bedakan pertumbuhan rohani, tapi ini terkait dengan spiritual growing, Pak. Memang terkait sekali dengan pertumbuhan rohani masing-masing pribadi. Dalam hal ini saya tidak mau berkata menjudgment, tidak. Tapi setiap anak Tuhan itu memang punya pertumbuhan masing-masing. Jadi pertumbuhan kerohanian itu nomor satu adalah berasal dari pertumbuhan kerohanian. Artinya saat kita sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah dibaptiskan dan lain sebagainya, ikut di gereja dan sebagainya, tapi harus ada sebuah kerinduan dan keyakinan bahwa kita, orang percaya, itu bisa mendengarkan suara Tuhan. Itu yang pertama. Jadi harus punya keyakinan. Punya keyakinan yang sungguh di dalam hati, karena ini nanti terkait dengan hubungan dengan Tuhan. Karena mendengar atau peka dengan suara Tuhan ini berbicara komunikasi, Bapak Ibu. Berbicara dengan terkait dengan suara Tuhan, Bapak Ibu, kekristenan itu sekali lagi ini adalah kekristenan itu sebuah relationship. Bukan hanya agama. Agama hanya dinyatakan oleh pemerintah. Tapi saya mau berkata bahwa kekristenan itu muncul di Antioquia sesudah para pengikut Yesus itu membuat gerakan-gerakan di kitab Kisah Para Rasul. Tapi di zaman Injil, dituliskan di zaman Yesus, itu belum ada sebutan kata Kristen. Tapi lihat, yang terjadi adalah yang pertama, Yesus memilih 12 orang, 70 orang, dan lain sebagainya. Itu adalah hubungan. Jadi, kalau kita membangun hubungan pribadi, miliki sebuah keyakinan dengan Tuhan, tentunya kita harus bergaul karib dengan Tuhan.
Saya harus rajin sekali membuat keputusan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, di tab saya kecil ini saya menspesialkan untuk ada audio Bible, Alkitab suara, yang sering kali saya dengarkan, bisa berjam-jam sambil beraktivitas, sambil mengerjakan tugas, sambil buka laptop dan lain sebagainya. Saya berusaha mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya puji-pujian. Puji-pujian itu biasanya hanya sedikit sekali. Tapi kalau firman yang kita dengar berulang-ulang kali, itu akan melatih pendengaran rohani kita. Jadi yang pertama itu punya keyakinan, yang kedua latih diri kita untuk mendengar suara Tuhan lewat audio Bible dulu. Seperti itu. Lalu memang meningkatkan diri Bapak Ibu. Jadi step by step ya, karena pergumulan ini. Spiritual growing itu pertumbuhan. Kadang Bapak Ibu mungkin digerakkan sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu pengen berpuasa tiba-tiba. Berpuasalah. Sekali lagi berpuasa bukan untuk lapar, bukan untuk diet, tapi membangun hubungan. Jadi Kristenan bicara tentang keyakinan. Bapak Ibu punya seorang guru di sekolah, zaman dulu waktu sekolah. Bapak Ibu datang karena Bapak Ibu yakin. Di sana kita belajar, membaca, berhitung, menulis, dan lain sebagainya. Lalu latihan, Bapak Ibu, saat kita belum bisa menulis, kita akan dilatih oleh guru kita. Begitu. Secara fisikly ya, tapi keputusan dimulai dari hati, keyakinan dalam hati, latihan dalam hati. Bapak Ibu, Tuhan selalu melihat kesungguh-sungguhan. Lalu buatlah jam-jam doa khusus. Latihlah diri kita berdoa. Nah, Bapak Ibu, itu akan lama-lama akan otomatis. Berdoanya berapa lama Pak Yoses? Seharian, sejam, semalaman. Bapak Ibu, kita masing-masing dikaruniai hal yang berbeda-beda. Ada orang yang berdoa 15 menit cukup. Ada orang yang berdoa lama dan macam-macam. Kita tidak perlu menjudgment hal itu. Yang terpenting adalah sadari bahwa kekristenan adalah hubungan. Itu saja. Bagaimana caranya meningkatkan hubungan? Itu yang terpenting. Cari Bapak Ibu. Kalau kita mencari caranya, kita akan menemukannya. Saya yakin Bapak yang bertanya tadi akan menemukan cara spesial dan caranya mungkin berbeda dengan saya. Tuhan akan memberikan jalan tersendiri. Jalan yang sama bisa. Bapak Ibu, akhir-akhir ini yang terbaru saya kerjakan, yang masih saya kerjakan dalam 1 bulan ya Bapak Ibu, dan ini belum beranjak. Bapak Ibu tahu tentang Bartimeus yang berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Bapak Ibu, saya memutuskan 1 bulan ini, bahkan mungkin nanti bisa lebih, saya menyerukan itu Bapak Ibu. Selain saya berkata tadi seperti ini, dalam hal begini saya diam. Saya berkata, Yesus anak Daud, kasihani saya. Saya diam lagi. Dalam hati saya berkata, Yesus anak Daud, kasihani saya. Buatlah melodi dalam hatimu. Ambil firman dengan sengaja, masukkan dalam hati, jadikan nyanyian dalam hati. Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus anak Daud, kasihani aku. Itu doanya Bartimeus. Penyakit butanya, kebutaannya lenyap dengan hanya memeditasikan dalam hati. Dan saat Yesus hadir, dia berseru, Yesus! Yesus noleh Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekali panggil. Kalau Bapak Ibu periksa firman Tuhan itu dari Markus, Matius, Lukas, Bapak Ibu akan mengerti kesimpulannya bahwa Bartimeus dia mendengar. Tentunya mendengar bukan hanya sekali. Karena di wilayah Kapernaum di mana Yesus menyembuhkan kala itu, di wilayah waktu itu maksudnya, waktu itu sudah banyak sekali pengikut Yesus Bapak Ibu. Dan sudah terdengar nama Yesus kemana-mana dan kemampuannya yang hebat. Jadi
dia sudah mendengar dari hati. Bapak Ibu juga ingat perempuan pendaraan berkata apa? Asalku jamah, jubah-jubahnya aku suka. Sekali lagi kalau Bapak Ibu pelajari 3 Injil paling tidak, atau mungkin di catatan yang lain, di dalam Injil-Injil yang lain, di firman Tuhan yang lain, Bapak Ibu akan menemukan begini. Ia mendengar dari kata orang. Jadi Bapak Ibu, dia sudah mendengar lama dan sudah merenungkan dan menyimpan dalam hati, memeditasikannya dan memanggil-manggil dalam hati seakan-akan. Itu Bapak Ibu rahasianya. Jadi tidak ada yang tumbuh dalam semalam. Jadi bagaimana kepekaan bisa dibangun? Bapak Ibu, jangan menunggu, langsung terjun saja. Seperti Bartimeus, meditasi. Sedikit kesaksian saya, Bapak Ibu mundur ke belakang. Itu saya beri tugas oleh pengurus GKS waktu yang lampau. Saya sedang memeditasikan Mazmur 23, khususnya ayat 1. Tapi saya baca dari 6 ayat ya, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Bapak Ibu tahu, saya sedang bergumul untuk kuliah S2 saya. Kala itu. Tapi sebelum pergumulan kuliah itu memang sudah saya mulai untuk memeditasikan, merenungkan, memikirkan, menyerukan berulang-ulang. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah pemeliharaku, aku tak akan kekurangan. Tuhan sang pencipta itu pemeliharaku, aku tak akan kekurangan. Dan lain sebagainya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah Elohim Yahweh itu yang menciptakan dunia ini adalah gembalaku, pemimpinku, rajaku, yang mencukupi hidupku. Aku gak akan kekurangan. Gadanya dan tongkatnya menyertai aku. Ia menyediakan hidangan bagi dan lain sebagainya. Tapi saya fokus di ayat 1. Bapak Ibu tahu ini kesaksian saya ya. Mungkin berbeda dengan Bapak Ibu. Setelah itu ada anak Tuhan, gak tahu di minggu keberapa, karena hampir 3 bulan saya merenungkan firman itu secara khusus, berulang-ulang terus, bahkan hafal sampai sekarang. Kadang-kadang terus saya serukan juga sampai sekarang. Tiba-tiba saya ditelepon anak Tuhan, Pak sedang berdoa apa? Biasalah Pak, sedang berdoa biasa saja. Enggak, Bapak sedang berdoa apa? Apa yang terbaru doanya Bapak? Doa saya tentang studi saya bilang begitu. Studinya Bapak bagaimana? Ya biasa saja lah Pak. Saya nggak cerita banyak Bapak Ibu. Tapi setelah itu Bapak Ibu tahu, baik Pak, 1 semester ini saya yang tanggung. Bapak Ibu, puji Tuhan tuntas. Tuntas tahun lalu untuk semester yang sudah lewat. Dan puji Tuhan IPK-nya cukup bagus di atas 3. Jadi bersyukur. Itu jadi Bapak Ibu, bagaimana meningkatkan kepekaan? Kepekaan mendengar suara Tuhan Bapak Ibu. Masuklah ke dalam firman Tuhan. Itu aja, nggak usah susah. Baca firman Tuhan, cari yang dikehendaki oleh Tuhan. Ambil itu, pikirkan itu. Imani itu. Terus dan terus. Tuhan menolong kita. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Cuma kadang-kadang kita nih bingung kan mengambil keputusan, tindakan. Kita perlu mengikut apa yang Tuhan taruhkan, atau tindakan yang harus kita lakukan menurut sesuai kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita nih bingung kan keputusan apa yang kita lakukan, tapi kita cobalah untuk mengertilah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Pak sharingnya. Mungkin ada teman yang pertanyaan atau kesaksian, silakan. Luar biasa khotbah malam ini Pak. Cuman saya mau bertanya, bagaimana caranya ya, kayak kami, saya lah khususnya Pak ya, kami kan bekerja di dunia sekuler nih Pak. Jadi kadang-kadang dalam dunia sekuler itu ada godaan, kadang bisa membuat kita marah. Bagaimana caranya supaya kita tetap
konstan dalam firman Tuhan, Pak. Kadang-kadang kita jatuh bangun gitu, Pak. Saya juga ngalami seperti itu, Pak. Nah, bagaimana caranya kita supaya tetap komitmen dan tetap bergantung sama firman Tuhan, Pak, terhadap dengan dunia dan Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak. Bapak luar biasa bekerja di sekuler dan terus berkomitmen di dalam Tuhan, luar biasa ini Pak. Iya Pak. Saya tidak menyarankan terlalu berat Bapak Ibu. Yang terpenting adalah Bapak Ibu menggenggam firman Tuhan. Itu saja, menjaga komitmen yang terbaik di situ. Bapak Ibu, kadang kita marah, kadang ada tantangan, karakter kita muncul dalam berbagai macam situasi. Bapak Ibu, kita wajar, kita masih ada di dunia ini, lalu kita Tuhan juga mengalami banyak tantangan kan kala itu. Dia haus, dia lapar, dia dicaci maki, dia diludahin. Apakah kira-kira Tuhan Yesus bisa marah? Bisa. Waktu bait Allah dibuat dagang itu marah ya. Tapi maksud saya begini, jatuh bangun itu pasti kita alami. Banyak contohnya, rekan kita, saudara kita, Raja Daud itu jatuh. Jatuhnya luar biasa. Jatuh dalam zina. Lalu Elia yang tadi saya sampaikan pernah putus asa Bapak Ibu, lari ke Gunung Horeb selama 40 hari. Dia putus asa. Lama sekali ya. Bahkan putus asanya sampai lupa tidak makan, tidak minum. Dan mungkin bahkan terakhir dia berkata, sudahlah aku mati saja begitu. Ambillah nyawaku. Sampai seperti itu. Bapak Ibu, rekan-rekan kita hamba Tuhan di masa lalu mengalami hal-hal demikian Bapak Ibu. Mengalami jatuh dan bangun. Apakah mereka punya komitmen di dalam Tuhan? Oh, mereka orang-orang yang sangat komitmen Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat Abraham, Ishak dan Yakub, mereka mengalami kelaparan. Apakah mereka bingung? Bingung mereka Bapak Ibu. Apakah Yakub dan Esau pernah bertengkar? Pernah Bapak Ibu. Tentang hak kesulungan kacang merah yang mungkin waktu itu sangat tinggi harganya dan itu adalah harta yang terbaik zaman itu ya. Lalu saat siapa Yakub di rumah Laban, dia ditipu Laban dan Yakub membalas dengan tipuan. Bapak Ibu, jatuh dan bangun dalam kehidupan itu mewarnai perjalanan iman kita. Kalau orang zaman sekarang berkata supaya kita bergantung kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, disitulah kita menyadari betapa lemahnya kita. Jadi yang ditanyakan tadi oleh Bapak itu sangat bagus. Bagaimana komitmennya? Komitmennya adalah saat kita jatuh dan bangun adalah kita bangun kembali, Pak. Itu. Bangun lagi. Bangun kembali. Kalau sudah berbuat dosa, ya maafkan saya, contoh nasional yang hari ini hadir di negara kita, aduh, sangat memalukan seperti kejadian Sambo ya. Saya di Jakarta soalnya. Itu sangat memalukan. Itu kelasnya adalah bukan hanya bangun kembali, tapi bertobat sungguh-sungguh. Nah, pertobatannya seperti apa Sambo? Kita nggak tahu. Karena pertobatan itu secara pribadi yang pertama. Apakah dia sudah bertobat secara pribadi atau belum? Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kalau jatuh dan bangun, kalau kita marah, kalau kita kecewa, yang paling penting adalah begini, kalau kecewa, jangan sampai kita menyimpan akar pahit. Jangan sampai menjadi panas hati, Bapak Ibu. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau Bapak sedang mengimani misalkan sesuai dengan nama Bapak, Roma 12, begitu, ayat 1, persembahkan dirimu kepada Allah, persembahkan kembali, Pak. Seperti itu.
Jadi kembali kepada firman Tuhan dan berkata, Tuhan, ku persembahkan tubuh jiwa rohku kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu pengalaman saya kurang lebih 17 tahun yang lalu. Firman Tuhan Rom 12 ayat 1. Persembahkan tubuh jiwa roh saya sakit ginjal, saya sembuh Bapak Ibu. Jadi itu pengalaman yang panjang ya, sakitnya sudah 4,5 tahun. Tapi malam itu pokoknya kala itu saya sedang sekolah teologi dan bergumul bagaimana saya sembuh dan Tuhan sembuhkan Senin malam itu. Jadi bangun kembali, datang kembali, komitmen lagi dengan firman Tuhan, persembahkan hidup kita kepada Tuhan dan jalan kembali di jalan Tuhan Yesus. Walking with Jesus. Tuhan memberkati, terima kasih. Terima kasih Pak Yoses, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Cunda keluar ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Pertanyaan lain. Silakan. Saya bertanya Pak Roma tadi kerja di mana Pak? Cerita Pak, kerjanya apa? Siapa tahu dekat. Oh, saya kerjanya marketing aja Pak, sales lepas gitu Pak. Nah, jadi kita nawarkan produk kesehatan gitu Pak ya, yang sifatnya itu bisa masuk toko, bisa langsung ke konsumen, door to door gitu Pak. Nah gitu. Dulu memang saya kerjanya di kantor gitu, cuman sekarang ya freelance saja gitu Pak. Supaya lebih bebas waktunya gitu. Kadang keluar kota juga gitu Pak. Tapi balik hari kadang Pak. Gitu. Swasta gitu Pak. Domisili di mana Pak? Oh, saya domisilinya di Sumatera Pak. Tepatnya di Riau. Di Riau, Pekanbaru. Ya, Pekanbaru. Tapi saya sekarang tinggal di Kabupaten Kampar. Jarak tempuh dari Kampar ke Pekanbaru kota lebih kurang 1 jam lah Pak, paling cepat gitu Pak. Baik. Terima kasih nih, boleh kenal baru. Terima kasih Pak. Silakan. Pak Yoses bertanya, Bapak melayani sekarang di mana Pak? Sekarang ini Pak Bro ya. Tulis namanya dong Pak, supaya kita ini Pak, panggil namanya. Nama benar Sukam. Baik. Saya tinggal di Jakarta Pak. Di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur ini saya masih 8 tahun Pak. Di sini saya merintis pelayanan Pak, merintis persekutuan doa. Kalau nanti sudah bisa besar, itu bisa jadi gereja gitu Pak. Kemudian yang kedua, saya sama istri sedang merintis persekutuan hamba Tuhan Cibatra, PHTMB namanya, PHTMB Indonesia. Itu saya dirikan bersama istri dan bersama Tuhan, khususnya bersama tim juga. Itu 9 April 2020. Ini menginjak tahun ketiga. Masih terbagi jadi 2 tempat Pak, di Jawa Timur yang tadi saya cerita dan di Jawa Tengah. Itu Pak. Jadi melayani jemaat dan juga melayani hamba-hamba Tuhan yang di daerah Pak, khususnya di pedesaan. Jadi saya mengajak tim beberapa teman yang terbeban dengan
pekerjaan Tuhan, pekerjaan hamba Tuhan desa, artinya perintisan gereja ya. Dia hamba-hamba Tuhan di desa yang kesulitan, ada yang membantu untuk kursi, ada yang membantu beli semen, ada yang membantu transportasinya begitu. Itu Pak, jadi masih mengerjakan dua hal itu. Yang ketiga, saya sedang menempuh studi. Kalau Tuhan izinkan, tahun ini selesai di bulan 8. Itu saja Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Oh, jadi Bapak melayani masih gereja lah Pak. Dan jemaatnya pun mungkin ramai ya Pak, atau bercampur gitu. Oh, ya kalau karakteristik jemaat Pak, saya dari awal melayani tahun 2000 sampai sekarang sudah pindah beberapa tempat, merintis gereja, tapi juga menggembalakan. Kemudian kalau jemaat variatif Pak, variasi. Ada Jawa, ada Cina, ada Batak, ada yang lain Pak, seperti itu. Begitu Pak. Oh, Kalau luar biasa ya. kalau saya sendiri orang Jawa Pak. Luar biasa ya Pak pelayanannya. Sudah Terima banyak kasih, menjangkau jiwa-jiwa khususnya di pedesaan. Baik Pak, terima kasih. Nanya lagi nih Pak Yoses. Baik Pak, terima kasih. Kalau Pak Yoses itu kan ada juga Bapak melayani hamba-hamba Tuhan gitu kan Pak ya. Saya mau tanya, itu ini mohon maaf Pak kan, saya bertanyanya agak detail nih. Boleh. Yang dilayani itu yang sifatnya pure blood atau yang sudah menerima tanda atau bagaimana Pak? Karena kan sekarang ini udah bercampur juga kita sekarang nih Pak. Kira-kira gimana Pak? Oh, masalah itu Pak. Jadi kalau pelayanan kepada hamba Tuhan atau di jemaat Pak, saya melayani semua Pak. Jadi konsepnya adalah mengerjakan firman saya Pak. Begitu. Itu nomor satu. Jadi melakukan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Jadi kalau fokusnya saya tidak membedakan apapun itu Pak. Selagi siapapun Anda mau mendengarkan firman Tuhan, belajar kebenaran, ayo. Begitu. Termasuk khusus kalau hamba Tuhan mereka perintis gereja, kami akan berusaha mendoakan, lalu kami akan mencari partner. Gitu, nanti siapa tahu Pak Roma mau berpartner dengan saya membantu hamba Tuhan desa, silakan begitu. Jadi kita ada persekutuannya setiap bulan, bisa sekali sampai 2 kali. Kemarin hari Jumat ada, hari apa itu lupa saya, tanggal berapa ya. Pokoknya minggu kemarin kami ada. Nanti hari Sabtu depan mungkin juga ada lagi. Begitu. Nanti kapan-kapan datang, kapan lewat online boleh. Begitu. Jadi saya sendiri sampai hari ini belum jus Pak. Oh mantap loh tuh Pak. Ya senang mendengarnya Pak. Memang kita harus memberitakan ke semua gitu Pak ya. Nah, memang kalau saya sih ya memang teman-teman saya sebagian besar udah di jus semua. Memang kadang ada beberapa hal kami satu ide gitu kan Pak. Tapi kadang-kadang ada beberapa hal kurang sependapat gitu. Jadi saya nggak mau ribut, saya mengalah aja gitu Pak. Biarlah Tuhan yang bekerja di hati mereka gitu Pak. Betul Pak. Saya sendiri orangnya nggak simple saya Pak. Masalah jus itu sebetulnya itu pilihan. Pilihan kita mau di jus atau tidak itu kan pilihan dari hati kita toh Pak. Seperti itu saja. Karena sebetulnya kalau kita memutuskan untuk tidak, ya tidak gitu. Lagian saya amati Pak, waktu merebaknya awal-awal COVID ya Pak, kemudian lalu meninggi, itu memang mengerikan. Di wilayah saya ini dalam sehari bisa
waktu itu ya Pak, bisa 3 sampai 5 lebih loh Pak yang berpulang begitu. Dan itu mengerikan memang. Dan setelah saya pelajari, saya dengar dengan seksama, saya cermati, ternyata banyak di antara mereka yang duluan itu ketakutan Pak. Begitu. Jadi faktor utamanya saya perhatikan justru bukan karena jusnya begitu. Karena yang utama karena faktor ketakutan, afraid mereka yang mengalami itu, dan itu jelas tipu daya setan menurut saya. Karena katanya jangan khawatir burung udara dipelihara. Tapi konsepnya kembali ke situ saja, ke firman Tuhan. Nah, saya lihat begitu Pak. Banyak sekali yang ketakutan justru akhirnya ngedrop, akhirnya berusaha pelarian lah ini dan itu termasuk jus dan lain sebagainya. Memang akan sedikit terhambat bagi orang yang misalkan perjalanan jarak jauh ya. Dulu saya juga sering menggunakan Citylink gitu, misalkan ke Pontianak kan, ke Kalimantan saya kadang-kadang, ke Jawa Timur gitu. Nah, memang akhirnya saya lewat jalur darat Pak akhirnya. Ke Kalimantan masih belum lagi. Tapi sepertinya sudah kembali bisa ini. Jadi menurut saya itu pilihan Pak. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih kembali Pak.